saya buat lagu itu soal presiden. Oke. Presiden ini yaitu juga banyak sekali dikritik, banyak sekali diapain, dihina. Ya. Tapi siapa sih presiden sesungguhnya bagi Indonesia? Oke. Nah itu saya bicara di situ. Jadi masih baru-baru ini ya, ada. masih tetap Saya berkarya terus sampai berkarya. sekarang. Oh luar biasa. Narasi lintas generasi. Satu acara mendiskusikan pemikiran-pemikiran kritis, pemikiran-pemikiran alternatif dengan sudut pandang yang mampu membantu memecahkan problem bangsa. Ruang publik kita yang ditandai oleh kekumuhan, caci maki, emosi, dan hasrat untuk saling membenci harus disudahi. Mari kita ikuti narasi lintas generasi, berdiskusi tanpa caci maki. Pak, aku tak pamitan lunga sik ya. Arep lunga nang ndi? Arep nang nggone Mas Andika. Weh. Arep nang nggone Andika. Nggih, arep latihan nyanyi, Pak. Wah, ora entuk. Kok ora entuk piye to, Pak? Kowe kira ngerti kok. Aku kira seneng karo jenenge Andika. Lagu-lagune iki ora mutu. Judule wae sing apik. Ning isine iki meng ngritik-kritik, ngritik sosial, ngritik masyarakat, ngritik pemerintah. Lah ya sing ora kena. Lah ya sing apik ki lagu apa to, Pak? Lagu-lagu zaman saiki ki lah yo ketok sing apik-apik. Apa? Judule wae elek. Ning isine apik. Contone kaya Tali Kotang. Kuwi judule elek, ning isine apik. Bojo loro. Losdol. Apa sing lagi ngehit kuwi? Kolonjono ninggal janji. Kae kartonyo beda janji, Pak. Alah Bapak ya ki piye padha to? wae wong Kolonjono karo Kertonyono iki ya nak sanak. Yalah, Pak. Bapak ki ora ngerti sing dimaksud nyanyiane Andika kae soal iki. Tak kandhani ya, Pak. Kritik lewat seni kuwi luwih luwes, Pak. Wah, nganti kaya toko. Bela yo tenan kok ya. Dikemas nganggo modern, estetika, apik, tur ora nganggo sarak-sarak, Pak. Ora nganggo demo-demo ngono kae lho, Pak, ning dalan ngugeke wong akeh nek ngono kae, Pak. Loh, contone iki wis akeh lho. Lagu-lagune kaya Andika ngono kae. Ning tebe mburine ming kecekel polisi, dihukum, dipenjara. Malah ana sing dihukum mati. Apa ora gegirisi ngono kuwi? Nek kowe isih prawan, ayu kinyis-kinyis, cekel polisi. Dihukum mati yo piye? Aku lah yo kelangan to. Aku ki wis kelangan mbokmu. Aku gak kelangan kowe. Ngerti ra? Bapak Diman ora mudeng lho. Lah bapak ki wong yo ora ngerti sak nyatane kok ya. Wis nesu-nesu wae. Ayo Ben. Aku kira seneng ra seneng. Pokoknya aku ra setuju kowe latihan nyanyi karo Andika. Sri, ayo wis dinteni kanca-kanca, selak rekaman. Sik. Si Sri ra oleh nyanyi karo kowe. Ora kena. Ing napa, Pak? Kowe kira ngerti kok. Lagu-lagu mungkin gegirisi, medeni, judule wae sing satu. Ning isine ra mutu. Ngritik pemerintah. Ngritik sosial. Kowe nek kecekel polisi piye? Ngeten lho, Pak. Kula ndamel lagu niku merupakan bentuk apresiasi anak muda, Pak. Kula ngritik pemerintah niku nggih mergo pemerintahe mboten lurus dalane. Nek belok nika kula kritik ben supayane bener. Kula ngritik nika nggih ngangge etika lan estetika, Pak. Mboten maton caci maki. Bener kuwi, Pak. Bapak ki. Lah iki wingi sore do mulang wong tuwa lho. Romangsamu aku ki ra ngerti kok.
pemerintah berbuat baik seperti itu karena untuk masyarakat. Yo ngarani dalane belak-belok. Kowe iki piye to? Wes sing baku aku ora setuju. Nek Sisri mbok jak latihan nyanyi. Bapak ki lho. Rasane ya. Ki ana apa to kok padha regejegan ki? Disawang tanggane ki ora apik to. Ayo ben rapik. Ana apa? Iki lho, aku mangkel karo anakku wedok Sisri iki. Mangkel napa? Ah dijak latihan nyanyi karo Andika. Lho wong dijak nyanyi kok ora oleh ki ngopo to? Kowe kira ngerti kok? Lagune Andika iki wis neming kritikan lho. Kamu kok nak kritikan kuwi karo pemerintah iki medeni lho, mbebayani lho. Mangko nganti kecekel polisi, dipenjara piye? Tak kandhani ya. Sing jenenge seni kuwi iso dadi wadah aspirasi kanggo apa jenenge kuwi membuktikan bahwa mengkritik itu baik. Oh jenenge wong ngritik ya mesti elek to. Loh, ya urung karuan. Kuwi iki ngenehi pepeling kanggo sing ora bener. Contone nek pemerintah ora apik, dikritik ora kudu nganggo demo ning liwat seni. Kuwi luwih luas. Ngono kuwi lho, Pak. Ah wong jenenge ning nggon seni kuwi ngritik iki ya iso nganggo penyampaian iki beda-beda to. Iso tentang masalah kemanusiaan atau lingkungan hidup. Terus tresno karo bangsane sing jenenge nasionalisme kuwi. Kuwi ana hubungane. Mula wis ta ora usah dilarang-larang ngono kuwi. Nek kowe kepengin ngerti hubungane seni karo nasionalisme. Halo guys. Narasi lintas generasi. Salam tradisi, narasi lintas generasi, berdiskusi tanpa caci maki. Setiap karya seni, entah itu berupa lagu, gending, atau apapun, itu selalu memiliki muatan. Sebuah karya seni seringkali lahir sebagai sebuah refleksi dan dijadikan sebagai alat untuk memperjuangkan nilai, memperjuangkan suatu sebagai respon atas realitas. Karena itu, setiap karya seni seringkali harus ditafsir apa makna di balik itu dan pesan apa yang ada dan pesan apa yang ingin disampaikan. Fragmen tadi mengingatkan pada kita bahwa dalam sistem politik otoriter seringkali cara memprotes, cara menyampaikan pendapat dijadikan sebagai cara yang itu tujuannya adalah memperbaiki keadaan. Kali ini kita akan mendiskusikan karya seni musik. Bagaimana di era demokrasi diartikulasikan, misi kebangsaan terartikulasikan melalui seni, melalui musik. Kita akan menghadirkan narasumber seorang tokoh yang selama ini begitu produktif membuat lagu yang spiritnya adalah perjuangan. Baik di zaman era Orde Baru pada saat itu maupun era demokrasi. John Tobing. Ya, narasi lintas generasi, diskusi tanpa caci maki. Bersama saya Nisa Hertami dan tentu saja seperti biasa ada keynote speaker kita, ada Mas Haris Jito ya. Dan juga malam hari ini narasumber kita yang luar biasa, saya mau sapa dulu. Halo Mas John Tobing, apa kabar? Halo, baik. Baik ya, semangat ya Mas John? Semangat. Luar biasa Cuman itu sekali. yang kita punya sekarang. Oke, harus semangat ya setiap Harus harinya semangat. nih Mas John ya. Oke, nah
Jadi Mas John ini kan terkenal sebagai seorang musisi gitu ya. Seorang musisi, seorang seniman yang berkarya melalui lagu-lagu yang liriknya bernafaskan tentang perjuangan, semangat itu tadi yang selalu digelorakan ya gitu. Nah ini saya juga jadi pengen tahu nih, ini sudah dari sejak tahun kapan sih Mas John sebetulnya mulai awal mencipta lagu-lagu seperti itu? Saya agak lupa ya, tetapi saya mencipta lagu pertama kali itu pada tahun 1977 mungkin. Dan itu saya memang bicara soal Tuhan. Tetapi saya pertama kali saya bikin lagu itu adalah soal Tuhan yang manusia ini banyak sekali dosanya. Kita ini banyak sekali dosanya. Nah itu seperti itu sampai terus menerus saya membuat lagu itu pada tahun 88 pada saat saya aktif di gerakan lah kayak gitu. Jadi aktivis. Tahun berapa aktif di gerakan? 88. Oke, saya baru lahir. Saya baru lahir dan Mas John sudah aktif di gerakan. Nah, berbicara soal aktif di gerakan ini sebenarnya ada satu karya Mas John yang sangat fenomenal ya, yang judulnya adalah Darah Juang. Nah, kalau kemudian kita berbicara nih soal karya lagi, kembali ke karya selain Darah Juang ini kan Mas John ini sudah banyak menciptakan lagu ya. Ingat tidak dari tahun 77 atau mungkin kalau kita menggeser sedikit ya lagu-lagu yang bertema pergerakan, perjuangan kayak gitu kan berarti dari tahun 88 sampai sekarang sudah ada berapa lagu sih kira-kira Mas John? Aduh, saya gak ngitung ya. Ratusan? Tapi, di atas 700 mungkin lebih. Oke, di atas 700. Hampir sampai 1000 mungkin? Mungkin belum. Belum, tapi 1000. mendekati ya? Mendekati 1000. Oke, luar biasa sekali, sangat produktif ya. Biasanya kan bikin lagu itu kan, apalagi sekarang ini kan ada yang baru sehingga yang lama tuh lupa. Itu banyak sekali lagu saya tercatat tapi tidak tahu lagi cara nyanyi saya bagaimana karena kaset yang saya rekam tuh biasanya saya rekam. Nah rekamannya itu hilang. Waduh. Aduh, nggak ada ini usaha untuk istilahnya kan sekarang banyak ya dari rekaman-rekaman kaset analog kemudian dipindah menjadi rekam jejak yang digital gitu. Ya itu yang baru-baru ini saya pelajari. Nah, lagu terakhir saya agak lengkap. Nah, sebegitu. Tapi lagu-lagu lama saya, saya berpindah-pindah kan. Saya dulu di Lampung. Pertama kali saya mencipta lagu tuh saya di Lampung. Pindah ke Jogja, pindah ke Banjarmasin, balik lagi ke Jogja, pindah lagi ke Jakarta, pindah lagi ke Palembang, pindah lagi ke Medan, pindah lagi ke Pekanbaru, pindah lagi ke sini. Nah itu banyak pindah-pindah itu membuat banyak lagu saya akhirnya ya gak tercover gitu lah. Nah kalau kemudian ini nih Mas John ya, tadi kan kita ngomongin soal anak mudanya nih sekarang ya. Gimana sih kemudian kalau menurut Mas John itu apakah betul satu lagu gitu ya, satu musik itu masih memiliki pengaruh yang besar untuk menggerakkan anak muda sekarang nih, apalagi anak-anak milenial yang mungkin istilahnya gini, kita sekarang tergerak hatinya kalau denger-denger lagu yang baper gitu. Nah kalau lagu-lagu yang kemudian memiliki spirit yang berbeda nih, spirit perjuangan, spirit kebangsaan kayak gini, apakah masih bisa nih menggerakkan anak-anak milenial sekarang nih Mas John? Ya saya pikir itu pasti bisa digerakkan. Cuman kita harus mendata atau melihat lagi apa yang di pikiran anak-anak muda sekarang. Nah itu dijadikan syair yang baik dengan nada-nada yang sesuai dengan anak muda sekarang. Katakanlah zaman milenial ini anak muda lebih senang dengan hentakan-hentakan, musik yang menghentak-hentakan. Nah misalnya dengan mentak lalu masukkan syair-syair tertentu, saya yakin itu bisa menggerakkan. Sama seperti saya membuat lagu Darah Juang itu juga begitu. Saya lagu Darah Juang ini lahir di tahun berapa? Maaf? 91. 91, oke. Jadi saya berpikir bagaimana caranya membuat lagu yang bisa menjadi legenda.
Itu yang saya pikir. Nah, saya masuk pada saat itu ya pemikiran saya mahasiswa waktu itu kan, mahasiswa dan aktivis. Nah, ini gerakan-gerakan ritme yang mana yang bisa dipakai, mungkin ritme himne. Himne lagunya. Nah, himne, lalu kemudian muatan-muatan mana yang dipikirkan oleh anak-anak muda pada saat itu. Darah Juang. Darah Juang itu berisi, lagunya itu berisi apa yang ada di Indonesia, yang dimiliki oleh Indonesia. Kaya raya dari tanahnya, dari samudranya, dari segala macam kaya, tetapi kita tidak punya. Ya, itu yang saya masukin ke dalam lagu itu. Nah, sehingga ya saya nggak tahu juga sebetulnya, saya meraba-raba waktu itu ya. Meraba-raba sampai kemudian teman-teman akhirnya ya sampai sekarang ternyata saya nggak ngerti juga sekarang kok bisa itu digaungkan atau dipakai oleh gaungnya anak-anak panjang muda. Ya, bahkan masih sampai sekarang ya, dari 91 sampai 2020 kan berarti ya 20 tahun lah ya, 19-20 tahun gitu, Ya, dan gaungnya masih terasa sampai sekarang. Mas Ari gimana nih? Mas Ari, kalau menurut Mas Ari melihat ini? Saya mengenal John itu zaman mahasiswa. Ya. Di UGM, karyanya yang tadi Nisa sebutkan legendaris memang iya. Pada sejumlah event, terutama aktivitas politik seperti demonstrasi, diskusi, dan seterusnya, setiap lagu itu harapannya mengajak, menggugah semangat di zamannya. John mencipta lagu Darah Juang misalnya itu seperti yang sampaikan tadi, karena kondisi politik saat itu yang otoriter. Orang-orang butuh atau mahasiswa butuh ajakan-ajakan orang untuk berjuang. Saya kebetulan waktu itu jadi aktivis, jadi ketua Dema UGM, kemudian di Visipol juga gitu. Ya, John lebih senior dibandingkan saya. Tapi lagu itu selalu mengingatkan romantis sedikit ya soal revolusionernya spirit anak-anak muda. Nah, memang di zaman sistem politik yang otoriter nggak mungkin kita konfrontasi terus gitu. Lalu siasatnya lewat lagu. Saya ingat dulu juga ada Wiji Dukul, seorang buruh Solo yang dia juga aktivis. Dia selalu melakukan perlawanan pada Soeharto lewat puisi. Kalau saya suruh sering menulis di media selain demonstrasi di zaman itu. Nah, kerja politik di era itu, maka seni menjadi alat untuk perjuangan. Nah, spirit itu yang saya kira kalau kita lihat dalam skala makro, Anda kalau dengarkan lagu-lagunya Iwan Fals, mayoritas yang dulu diproduksi di zaman Orde Baru, gugatan-gugatan atas realitas ya, seperti Bento Bongkar, terus Surat untuk Wakil Rakyat dan seterusnya itu. Franky Sailatu almarhum juga orang yang musisi yang selalu menyuarakan ya tema-tema perjuangan. Nah, di luar itu banyak sekali juga karya-karya lagu. Nah, saya rasa kalau ini dikaitkan dengan dunia imajinasi anak-anak muda sekarang, anak sekarang begitu banyak kesempatan, alat tersedia gitu. Sekarang ini, saya dulu belajar gitar, misalnya saya belajar gitar itu tidak zaman mahasiswa. Saya lihat YouTube, saya pelajari dan cepat dan bisa gitu. Apalagi anak-anak sekarang banyak teknologi. Nah, tetapi berimajinasi untuk membuat karya seni itu memang tidak mudah. Nah, seperti John tadi sampaikan, dia harus mampu menerjemahkan realitas pada saat itu. Nanti kita bisa gali lebih jauh apakah demokrasi yang membuka ruang kesempatan buat kita untuk bicara politik ya secara lebih terbuka, relevansi lagu di mana, dan dengan karya apa, spirit perjuangan itu mungkin bisa kita gelorakan. Oke, nanti sebelum saya ke Mas John tadi, Mas Ari sempat menyampaikan ya tadi bahwa seni bisa menjadi sebuah alat perlawanan. Nah, kalau sekarang menurut Mas Ari gimana? Posisi seni sebagai sebuah alat perlawanan, apa yang dilawan kalau sekarang? Sekarang ini tantangannya beda di zaman Orde Baru. Ketika demokrasi kerannya sudah dibuka, seni dipakai juga bagian dari kritik sosial. Soal kerusakan ekologi misalnya. Politik sekarang tidak otoriter. Nah, dibandingkan Orde Baru jauh. Ya, sekarang ada demokrasi, ada upaya-upaya untuk mendorong kemajuan. Kalaulah kita membuat lagu,
ya memotivasi untuk berpartisipasi. Kritik atas kecenderungan ekologi. Dan ini yang paling penting buat kita. Sekarang muncul juga lagu-lagu yang mengkritisi atas praktek-praktek oligarki, kekerasan oleh milisi sipil. Daripada kita memproduksi narasi yang umpat-umpatan, lewat lagu kita mengingatkan sesuatu. Gitu. Nah, ini yang kukira tetap relevan. Di setiap zaman itu selalu melahirkan karya. Dan setiap karya itu selalu ada orang atau aktor kreatif. Ya, tentu saya katakan apa yang perlu dikritik sekarang gitu. Soal ekologi, ya penting juga kita bicara tentang melawan korupsi, ya, menciptakan kesejahteraan, ya, mendorong agar partisipasi berkuat dan seterusnya dan seterusnya. Saya yakin ini banyak sekali tema yang bisa diangkat dari sana. Oke. Kita kembali ke Mas John Tobing lagi ya. Oke. Mas John, dari ratusan tadi ya karya yang hampir menyentuh angka 1000 ya bahkan ya dari tahun itu. Nah, lirik-lirik ini sebetulnya didapatkan inspirasinya itu dari mana sih? Aku juga pengen ngerti nih supaya di sini juga teman-teman yang muda tuh bisa tahu. Oh, kalau kemudian membuat sebuah karya kayak gitu ya, itu sumber inspirasinya dari mana? Apalagi yang menarik kan karya lagu Mas John ini kan memang bertemakan khusus ya, tema-tema kebangsaan, tema yang membawa spirit perjuangan, semangat itu tadi. Nah, ini inspirasinya memang dari mana? Apakah dari aktivitas yang sudah pernah dilakukan atau bisa datang dari mana aja, boleh diceritain? Ya, kalau dari inspirasi saya, ya, tentu apa yang saya alami. Apa yang saya alami itu misalnya saya melihat sesuatu keadaan waktu itu pada saat Kedungombo tuh saya melihat keadaan di Kedungombo ada anak kecil. Lalu kemudian itu imajinasi saya kemudian muncul akhir 80-an itu ya. Lupa awal saya. 90-an. 89 kalau nggak salah saya bikin 89 90. Nah, saya lihat itu anak kecil, saya tahu ibunya memang pergi ke transmigrasi. Saya bayangkan. Nah, muncullah lagu itu. Anak kecil itu saya beri nama Sikutil. Sikutil tak sekolah. Ibunya pergi transmigrasi, bapaknya dipaksa di apa lupa saya. Nah, akhirnya Sikutil itu dirawat sama neneknya, dimandikan. Sikutil tak sekolah. Itu saya dapatkan inspirasinya seperti itu. Dalam lagu saya memang banyak lagu-lagu yang lain, tetapi ada juga lagu yang biasanya muatannya puisi teman. Kadang-kadang saya bikin lagu, saya lihat puisinya, bagus sekali puisi ini. Nah, saya jadikan lagu seperti itu. Oke, tapi puisinya sendiri itu yang dimaksud puisi bagus nih. Menurut Mas John Tobing dia yang kayak gimana tuh yang kemudian Mas John Tobing akhirnya tertarik untuk oke, ini bagus nih, bisa nih jadi inspirasi aku jadi lagu gitu. Ada puisi teman saya, dia seorang seniman yang bagus sekali, namanya Yayan Sopian. Saya lihat puisinya bicara sesuatu dengan baik sekali. Aduh, saya lupa. Bicara soal apa? Sosial? Bicara politik? soal ya sosial. Oke. Dia bicara soal bangun tidur, mimpi lagi apa gimana? Susah sekali hidup ini di dalam alam sekarang, kayak gitulah dia. Dalam bait puisinya itu saya menemukan sesuatu inspirasi. Yeah. Ini bagus dijadikan lagu. Nah, saya jadikan lagu. Saya pernah membuat lagu bareng John. 2 lagu. Judulnya Anti Hoax. Itu juga. Ya kira-kira tahun berapa itu, Mas? Baru ya. 2018 ya. Oke, 2 tahun lalu. Terus ya, kemudian saya juga membuat lagu sama John judulnya Pilkada Otak Waras. Itu sebenarnya kritik realitas politik kita yang ditandai oleh dalam tanda kutip ketidakwarasan di dalam mengelola election. Dan waktu anti hoax itu sebetulnya juga tujuannya pertebaran informasi yang ada sekarang. Saya membuat liriknya, John yang mengubah dalam
mengubah lagu itu dan dimainkan teman-teman itu. Ya. Ya memang saya pengalaman juga sama Frankie waktu kampanye anti politisi busuk. Itu kalau Frankie itu membuat lirik yang sederhana gitu. Dan itu gampang supaya ditiru. Nah, John ini kalau berkarya emang sophisticated ya. Sekalipun itu lagu perjuangan gitu. Saya pernah punya 2 lagu yang saya buat sama John. Itu ada di albumnya Mas John Tobing juga. 2 lagu yang diproduksi ya tadi. Belum jadi album Enggak, ya? cuman kita untuk aja edukasi sosial aja. Oke. Nah, kembali lagi nih Mas soal kaitannya dengan lagu, dengan album kayak gitu ya. Kemudian itu kan Mas John Tobing ini produktif sekali ya tadi ya, karyanya sudah menyentuh banyak gitu. Nah, terakhir maksudnya apakah sampai sekarang nih di tahun 2020 ini juga masih terus memproduksi lagu gitu? Ya, saya karya. Saya membuat terakhir lagu tuh bulan 10 kemarin. Oke. Jadi saya buat lagu tuh soal presiden. Oke. Presiden ini ya itu juga banyak sekali dikritik, banyak sekali diapain, dihina. Yeah. Tapi siapa sih presiden sesungguhnya bagi Indonesia? Oke. Nah itu saya bicara di situ. Jadi masih baru-baru ini ya, ada. masih tetap berkarya saya terus sampai berkarya. sekarang. Oh luar biasa Sekali lagu dia. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya obrolan serunya ya tentang karya dan lagu-lagunya Mas John Tobing. Tapi kita jeda untuk komersial yang berikut ini. Hari gini, pilih ketengan paling unlimited. Unlimited seenak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel. Hari gini, pilih ketengan paling unlimited. Unlimited seenak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel. Rakyat bangsa di Indonesia terus merubah nasib, makmur di negeri kaya. Berbagai cara dilakukan, ada nilai-nilai, tradisi selalu hidup. Kebudayaan rakyat adalah apa yang baik, apa yang rakyat minta. Kami berkumpul bersama, belajar pada mereka, Sanggar Maus Tradisi adalah mendengar rakyat bangsa di Indonesia terus merubah nasib, makmur di negeri kaya. Berbagai cara dilakukan, ada nilai-nilai, tradisi selalu hidup. Kebudayaan rakyat adalah apa yang baik, apa yang rakyat minta. Kami berkumpul bersama, belajar pada mereka, Sanggar Maus Tradisi adalah mendengar adalah mendengar
berikut saya mau nyanyikan lagu Sampai Matinya. Banyak buruh tani tak punya sawah, sampai matinya hidup dalam mimpi. Barisan buruh pabrik, jutaan pengangguran, sampai matinya hidup dalam mimpi. Mereka semua pernah punya cita-cita, ingin merdeka dan mengatur hidupnya sendiri. Kita pun sama, berjuang untuk bebas. Kita memang bebas dan kaya, begitu kita dan celakalah mereka. Barisan buruh pabrik, jutaan pengangguran, sampai matinya hidup dalam mimpi. Mereka semua pernah punya cita-cita, ingin merdeka dan mengatur hidupnya sendiri. Kita pun sama, berjuang untuk bebas. Kita memang bebas dan kaya, begitu kita dan celakalah mereka. Mereka semua pernah punya cita-cita, ingin merdeka dan mengatur hidupnya sendiri. Oh, kita pun sama, berjuang untuk bebas. Kita memang bebas dan kaya, begitu kita dan celakalah mereka. Oke, masih di narasi lintas generasi, diskusi tanpa caci maki. Aduh, ini enaknya nih kalau punya narasumber musisi gitu ya. Jadi kalau perform tuh bisa sekaligus nih ya, Mas Joni. Asik banget, tadi ada 2 lagu gitu ya. Nah, Mas Jon, aku juga jadi pengen ngerti nih. Gimana kemudian Mas Jon ini kan sebagai seorang
seniman, sebagai seorang musisi ya, yang menciptakan lagu-lagu yang penuh spirit gitu ya, perjuangan kayak gitu, untuk bisa menggerakkan anak-anak muda sekarang kayak gitu, untuk lebih mencintai bangsanya nih, Indonesia? Ya, dalam lagu yang saya buat terakhir ini, saya mencoba menerjemahkan yang saya tadi katakan di depan. Ritme anak muda ini banyak hentakan. Banyak hentakan dan apa yang dipikir anak-anak muda sekarang. Mungkin sama disebut oleh Bung Jito tadi, ekologi, ekosistem mungkin, masalah lingkungan, nah seperti itu. Saya sudah coba buat itu. Nah tetapi sekarang kan kita bermasalah loh. Seperti saya ini pencipta lagu ini bermasalah dengan produsen, dengan produksi, ada masalah macam-macam lah, sehingga hanya bisa dipakai di YouTube saya nggak bisa meledak meletup seperti kata Sandiwara tadi, lagu Andika tuh itu meledak meletup, tetapi mungkin karena belum ada produsen ya, tetapi intinya adalah yang saya buat lagunya seperti tadi itu yang saya nyanyikan dan saya buat produksi sendiri. Mudah-mudahan saya akan merintis usaha, pokoknya ini bisa menjadi sesuatu yang bisa didengarkan oleh semua orang gitu. Oke, jadi tapi sebenarnya kan gini Mas John, kalau kita berbicara soal distribusi ya, mungkin menyebarluaskan lagu ini supaya bisa dengar anak muda lebih banyak gitu. Aku sih sebenarnya sudah sangat setuju kalau itu kemudian di kanal YouTube, karena kanal YouTube sebetulnya adalah kanal yang aku merasa itu kanalku, anak muda banget gitu ya. Anak muda banget gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita sekarang ngomongin soal kaset atau soal CD, aku sudah meninggalkan itu karena aku nggak punya pemutar kaset dan CD bahkan di rumah udahan gitu. Semua alat hiburanku audio visual ya ada dalam genggamanku, dalam handphoneku kayak gitu. Nah, Mas Hari gimana nih kalau Mas Hari melihat ini? Ya suka tidak suka memang teknologi yang berkembang pesat, karya John yang misinya adalah perjuangan, perlu memanfaatkan alat itu. Cuman kan John sedang mengalami keterbatasan. Nah itulah pentingnya dia punya support oleh kawan-kawan dan jaringan. Saya rasa itu juga dilakukan, di mana John punya agenda untuk memproduksi terus ide-ide itu. Nah saya kira eksisnya sebuah lagu di dalam konteks dan eranya itu sangat kontestasi gitu. Siapa yang memenangkan dalam tanda kutip ya, siapa yang bisa diterima itu belum tentu dia diterima karena nilai atau apa. Mungkin dia enak didengar gitu. Anda bisa lihat lagunya Didi Kempot itu luar biasa, spektrumnya luas. Padahal lagu itu Jawa, bahasanya Jawa. Tapi mungkin isi lening yang orang bisa tangkap dengan mudah. Dan John sedang menjalani proses di mana harus disupport gitu. Karena orang untuk menuangkan ide dengan spirit perjuangan itu nggak banyak. Saya yakin ya kayak Iwan Fals itu kan punya tim ya, tim kreatif ya. Dan dulu si Frankie Sailatua juga kalau nulis itu merenungnya lama juga gitu. John saya kira di dalam konteks ini sama juga ya tadi ketika kita bahas, ketika seni dimanfaatkan sebagai alat perjuangan pasti punya nilai yang berbeda. Tidak sekedar latah maksud saya itu. Karena saya pernah membayangkan puisi yang dibacakan itu hasil renungan. Kadang-kadang orang hanya kok puisi cuma begitu sih gitu. Nah ya itu karena segmennya beda-beda. Segmennya John itu saya zaman mahasiswa di mana Orde Baru yang begitu otoriter, ya para mahasiswa gandrung itu gitu. Tapi ya para aktivis yang lain juga enggak gitu. Nah aktivis itulah yang kemudian menggandakan ide-ide itu. Kalau tadi disebut era sekarang ini kan semuanya pakai digital, yang Anissa bilang ya John mau tidak mau merekam itu ya dalam bentuk tidak lagi CD gitu. Dan dia mengunggah supaya daya jelajahnya bisa lebih luas gitu. Betul. Karena ya kita tidak akan tahu siapa yang akan merespon, tapi itu akan kelihatan di sana.
Oke, nah itu dia yang kita harapkan nih. Oh ya, tapi sambil kita juga ngobrol nih malam hari ini tentang lagu-lagu tentang karyanya Mas John Tobing ini. Sebetulnya Mas John Tobing ini sekarang juga sedang dilukis nih oleh pelukis kita nih, Mas Riyadi Serintil di sini. Ya, oke. Nanti bisa ditunjukin ya, masih proses ya, belum selesai ya. Oke. Nanti di ending kita akan lihat dan juga hasilnya nih seperti apa. Nah, kembali lagi nih Mas John. Kemudian tadi kan memang betul, sebetulnya aku membaca dan harapannya ya, ini kan di sini kita nih narasi lintas generasi di mana ada dialog. Ini kan yang nantinya juga nonton gitu kan, ada teman-temanku gitu, anak-anak muda ya, teman-teman kakak-kakak senior juga ya. Nyebutnya kakak senior tapi bilang bapak-bapak gitu marah. Oke. Nah, semoga sih nanti juga bisa ketemu nih teman-teman muda yang juga kreatif yang bisa saling bertukar ide nih nanti sama Mas John untuk gimana sih ngembangin lagu-lagu Mas John ini untuk bisa lebih didengarkan anak muda, karena harapannya kan juga supaya bisa mendorong anak muda ini ketika mendengarkan lagu-lagunya Mas John itu untuk lebih mencintai bangsa ini sendiri gitu kan. Satu catatan yang buat kita penting. Sekarang ini kreatif kan tidak semata-mata apa yang dia suka, tapi juga menghasilkan uang ya. Teman-teman di YouTube ini tidak sekedar ngeksis. Berarti kreatif, yang disebut kreativitas, tentu yang disebut value, misalnya nilai, itu tidak semata-mata pesan itu menghasilkan sesuatu yang direspon orang. Kalau dulu, kalau didengarkan aktivis itu seneng banget. Tapi sekarang banyak juga kayak lagunya John itu kalau mau dikemas dengan baik, disampaikan ke publik, saya punya optimisme gitu. Cuman kadang-kadang siapa yang mau nggarap itu? Kadang-kadang kan orang maunya gampang ya. Udahlah ini yang laku kayak gini. Ini ngelayani pasar ataukah berdialog antara idealisme dengan realitas. Iya. Oke. Menurut Mas John gimana? Gimana John? Saya begini, terhadap pertanyaan Anissa tadi, saya sebetulnya tidak ingin membuat lagu sendiri. Memang ini harus banyak yang membuat lagu. Nah, itu yang membuat saya belakangan ini saya kumpulkan beberapa pemusik. Kita mau bikin acara pentas bersama gitu. Namanya apa itu, John? Namanya Sabdo Palon. Sabdo Palon. Sabdo Palon. Sabdo Pawon. Pawon. Oke, Sabdo Pawon. Apa itu, Mas John? Nah, itu saya kumpulkan. Memang pada tahap pertama yang saya kumpulkan itu tidak termasuk tidak semuanya berasal dari pemusik-pemusik muda. Nah, grup saya itu ada pemusik-pemusik muda. Nah, ini saya harap itu bisa menular. Nah, itu saya kumpulkan supaya mereka juga mencipta lagu yang sama. Juga tentang yang mereka saksikan di depan mereka. Itu yang saya minta supaya mereka bisa bersama dengan saya menciptakan sesuatu lagu yang seperti itu. Memang banyak sih ya. Kita misalnya bikin lagu. Banyak sekali lagu sekarang misalnya soal cinta. Banyak sekali soal cinta. Memang cinta ini adalah masalah yang paling tua mungkin dari dalam tahun berapa sampai sekarang tuh selalu jadi lagu cinta. Paling tua dan paling bikin hancur mungkin. Bikin hancur. Bikin baper. Iya, baper gitu dong anak muda nih. Nah, itu memang bisa untuk komersial masih masuk. Tetapi kita harus punya pandangan. Kita harus lihat apa yang ada depan kita dan apa yang harus kita lakukan. Nah, itulah mungkin menyangkut apa yang disampaikan tadi pada sandiwara. Jadi kita sampaikan kritik kita kepada masyarakat. Kita sampaikan kritik kita kepada pihak-pihak politisi. Kita sampaikan kritik kita kepada pemerintah. Bukan dalam rangka maksud menjatuhkan atau sama dengan narasi kita ini tidak dalam jangka membuli ya, tetapi ini adalah untuk mengingatkan sama mereka. Itu kita hanya bisa lihat dan kita saksikan lalu kita terjemahkan. Jangan mengarang-arang, nah itu susah. Oke. Jangan mengarang-arang gitu ya. Nah,
Aku juga pengen tahu nih Mas, mungkin terakhir ya, bagaimana sih kemudian lagu-lagu, kalau sekarang tuh kemarin itu soalnya gini, perkembangan lagu-lagu juga ya, kalau yang kaitannya bisa nggak sih lagu-lagu yang kaitannya tadi ya dengan yang bikin baper-baper kayak gitu, kemudian bisa dikolaborasikan, disinergikan gitu dengan lagu yang kaitannya dengan perjuangan kayak gitu. Kira-kira memungkinkan nggak sih bisa tercipta yang hal-hal kayak gitu tuh? Saya ada satu lagu soal itu. Oke, ada ya ternyata. Nah, ada. Perasaan saya, kecintaan saya sama perempuan, saya naksir. Lalu saya arahkan, kamu ini memang seorang gadis yang luar biasa. Saya bilang begitu. Dan harusnya kamu dituru oleh semua perempuan yang mau merubah dunia, gitulah. Saya kolaborasikan di situ. Itulah yang lagu yang saya bikin. Tetapi itu memang yang Anissa duga tuh. Ya. Menurut saya aneh juga lagunya. Ya sebetulnya yang mengombinasi itu sangat mungkin. Karena Anda bisa lihat misalnya banyak sekali metafora dalam cinta itu dipakai untuk menerjemahkan misi kebangsaan. Karena itu memang nggak mudah, tapi sangat mungkin itu. Sekarang ini Anda bisa lihat ya, banyak sekali lagu-lagu yang digubah ulang dari karya lama. Ya. Misalnya juga lagu semangat kebangsaan yang dulu kayak lagu-lagu wajib yang dulu kalau dinyanyikan oleh Coklat itu suasana menjadi beda. Iya, jadi lebih romantis gitu ya bawaannya ya. Apa yang diceritakan John sebetulnya itu. Dan itu sangat mungkin gitu ya. Oke, menarik sekali ini. Terakhir Mas John, pesan untuk generasi muda sekarang nih, kaitannya bagaimana kemudian bisa menginspirasi bahwa berkesenian juga bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa kita. Ya, saya minta sih teman-teman muda sekarang banyak memperhatikan, tapi jangan menghakimi. Banyak memperhatikan tapi jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Perhatikanlah bahwa Indonesia kita ini butuh sekali tenaga-tenaga muda. Ya, katakanlah di dalam IT, bisa teknologi, bisa sekolah, bisa membuat lagu, apapun. Tetapi ini perhatikan, banyak PR kita yang belum kita lakukan. Ini juga yang disampaikan oleh Presiden kita sekarang. Bekerja. Jangan banyak ngomong gitu loh. Menurut saya, jangan banyak ngomong. Bekerja, kita banyak sekali yang harus kita lakukan di negara kita, bukan berceloteh. Oke, tapi lakukan itu dengan tindakan, jadi nggak hanya sekedar jadi omongan gitu ya. Oke, luar biasa. Oke, Mas Ari silakan boleh berikan konklusinya untuk dialog kita di episode kali ini. Ya, terima kasih. Belajar dari pengalaman John, pengetahuan dan bagaimana dia refleksi, memang seni tetap menjadi salah satu pilihan instrumen media untuk mengartikulasikan. Anak muda dengan kecerdasan yang ada itu punya kesempatan yang begitu besar memanfaatkan ruang kebebasan ini, demokrasi dan seterusnya. Dengan kreativitas seni itu memperjuangkan sesuatu. Perjuangan bisa punya misi kemanusiaan, misi keadilan, misi ekonomi, misi kemakmuran, misi penyelamatan dan seterusnya. Dan banyak teknologi yang bisa kita pakai. Karena itu spirit anak muda terutama golongan milenial yang dia selalu inovatif dan bisa berkembang itu harus menerus dipompa. Karena itu setiap karya anak muda saya punya optimisme, dia punya pesan yang menarik dan sekarang inilah yang harus kita dorong mereka berkreasi. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali. Nah, kita nggak kerasa ya sudah ada di penghujung acara dan seperti biasa nih, Mas John, kita ada
buah tangan gitu. Kenang-kenangan dari kita ya, dari narasi lintas generasi. Ini untuk Mas John Tobing. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Ini ada kaos ya dari narasi lintas generasi dan juga tadi lukisannya udah jadi ya. Oh, boleh dikasih lihat. Nah, ini dia lukisannya udah jadi juga. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih ya. Bahwa acara narasi lintas generasi ini produced by Jampro Creative in association with Sanggar Maus Tradisi, dan acara ini diselenggarakan di G-Spot, Gallery of Serendipity and Opportunity, dan supported by Telkomsel, The Real 4G LTE. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Ari dan juga untuk Mas John. Ya. Selamat berkarya terus ya, jangan pernah berhenti untuk produktif pokoknya. Oke, kalau begitu sampai jumpa di episode selanjutnya Narasi Lintas Generasi. Diskusi tanpa caci maki. Saya Nisa Ertami, saya pamit undur diri. Kombo Sakti Telkomsel, Sakti Sakti teleponan, Sakti Sakti sosmedan, Sakti Sakti streamingan, semua jadi satu di Kombo Sakti Telkomsel, AKTI Kombo Sakti Telkomsel, Sakti Sakti teleponan, Sakti Sakti sosmedan, Sakti Sakti streamingan, Kombo Sakti Telkomsel. Sakti buat pakai aplikasi apa aja, kapan aja. Kombo Sakti Telkomsel, gak worry, 30 hari.